kita perlu akal merdeka. Dan saat ini kita sedang bersama seorang jurnalis, bersama jurnalis muda yang luar biasa, Bung Nur Iskandar. Kami memanggil Bung Nur Iskandar. Kita ingin mencoba membawakan sebuah paparan dari sisi yang lain tentang Sultan Hamid II, yaitu dari kacamata seorang jurnalis. Beliau banyak melakukan investigasi fakta-fakta sejarah tentang Sultan Hamid II. Hari ini kita akan mempertanyakan beberapa hal. Bung Nur Iskandar, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bung Nur Iskandar ya. Tema pembicaraan hari ini sangat khusus sekali, yaitu Sultan Hamid dari sisi jurnalis. Nah, tentu kita tahu bahwa Bung Nur Iskandar seorang jurnalis ya yang sangat konsen dengan hal-hal yang berkaitan dengan Sultan Hamid. Tetapi perlu juga dipaparkan kepada publik, sebenarnya kalau dari sisi jurnalis gimana nih metodenya mengungkap fakta-fakta sejarah Sultan Hamid II. Karena kan kesannya kalau jurnalis itu kan mencari berita, tapi ini satu kata kunci yang Bung Nur Iskandar sering nyatakan di publik, hasil investigasi jurnalistik. Apa sebenarnya yang pemahaman Bung Nur Iskandar tentang jurnalis, investigasi jurnalistik? Ya, terima kasih. Tengku Turiman Fatur Rahman Nur, Ya. peneliti sejarah hukum lambang negara ya. Ya. Pada tahun 1994, Ya. saya bersama tim investigasi dari tabloid mahasiswa Mimbar Untan, Ya. Mimbar Universitas Tanjung Pura kaget, Ya. terkejut karena selama belajar sejarah dari SD saya masuk tahun 80, Ya. tamat tahun 86. Ya. Lanjut SMP dari 86, tamat tahun 89. Ya. Dari SMA dari tahun SMP 89 tamat, masuk SMA 89 tamat 92. Ya. Sampai awal masuk kuliah, kita masih ada penataran P4. Ya. Pola pendukung 100 jam. Ya. Tahun 78 itu. Kami tahun 92 Oh, 92. Berarti sudah sekian tahun berjalan itu. di Universitas Tanjung Pura. Ya. Yang kita ketahui dari pelajaran sejarah, ada orang Kalbar terkenal masuk Ya. buku sejarah namanya Ya. Sultan Hamid, tapi pengkhianat. Oh. Ya. Di dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka di jilid 1, 2, 3, 4 saya punya. Ya. Buka-buka ada cerita tentang Kalimantan Barat nih. Ya. Tapi negatif. Ya. Sakit hati. Oh, Kalbar ya. nih kalau terkenal lalu yang negatifnya ya, tidak ada positifnya. Iya. Tapi ketika kami mempersiapkan laporan khusus menyambut ulang tahun emas kemerdekaan Republik Indonesia tahun 95, Iya. 94 kita buat roadmap pengelolaan redaksi Mimbar Untan. Iya, iya. Saya wakil pemimpin redaksi. Pemimpin redaksinya Saparudin Usman. Sekarang ketua DHD 45. Iya. Kita rapat redaksi ingin mencari sesuatu yang bisa menggemparkan Indonesia. Iya. Tapi tidak mudah. Iya. Kita belusukan sampai ke Sambas, Teluk Keramat, pergi ke Kesultanan Sambas. Iya. Kemudian kita sebelumnya mampir ke Kesultanan Amantubillah Mempawah. Iya. Tidak dapat banyak. Kemudian kami dari Pinyu menerobos terus ke Kerajaan Sanggau Iya. sampai ke border Entikong, Tebedu, perbatasan. Mencari sesuatu yang istimewa. Iya. Juga tidak dapat. Iya. Kembali ke dapur redaksi, kemudian kita bikin serial diskusi, kemudian
kita jeda untuk jalan-jalan ke Kesultanan Pontianak. Iya. Karena Pontianak ini dekat dengan Universitas Tanjung Pura, maksudnya Kesultanan Kadriah dekat dengan Universitas Iya, Tanjung iya, Pura, dekat, itu iya. destinasi yang gampang untuk kita kunjungi yang jauh-jauh dulu. Iya, iya. Karena tahun 95 masih cukup panjang dari 94. Nah, pada waktu itu ada kolektor benda bersejarah Iya. meninggal dunia. Namanya Haji Asfiah Mahyus. Iya. Rumahnya tidak jauh dari Kesultanan Kadriah. Sebelum sampai ke Kesultanan Kadriah, kita mampir dulu takziah. Iya. Walaupun kita bekerja sebagai reporter kampus dengan mengemban misi jurnalistik yang cover both side, tapi hati spiritualitas tetap ada. Iya. Oh, iya. Nah, ada tokoh kita yang meninggal dunia, mampir loh. Iya. Karena kata Rasulullah, kalau tidak mengantarkan, menyolatkan, kemudian ikut memandikan, menyembahyangkan, takziah dalam 3 hari pertama juga dapat pahala yang besar. Mampirlah ke rumah Iya. almarhum Haji Asfiah Mahyus. Disiapkanlah teh oleh istri beliau nih. Oh, begitu ya. Nah, kemudian sambil bercerita-cerita tentang almarhum, Iya. di sebelah saya, sebelah kanannya ada tempayan. Tempayan. Oh, Tempayan. Tempayan. Iya. Nah, guci besar. Nah, Di atasnya ada ceper, ceper. talenan. Iya, talenan, ceper, Nah. ceper, iya. Saya angkat ceper itu, tangan saya nyeluk ke dalam tempayan. Nyeluk, iya. Nyeluk ke dalam tempayan. Nyeluk ke dalam tempayan. Ya. Rupanya di dalam tempayan itu banyak barang-barang. Iya. Seperti biasanya orang Pontianak itu nyimpan barang dalam tempayan tuh. Iya. Nah, kemudian tangan saya ini ketusuk dengan siku dari kertas yang dilaminating, Iya. yang dipres plastik. Iya. Kemudian ketika diangkat, dapatlah ini. Nah, dapat ini ya. Ini. Oh, ini dapat ini. Ya. Jadi ketika saya angkat, dibaca, kemudian ada tulisan di bawah lambang Garuda ini Tulisan ya. yang sudah kita kenal sepanjang kita belajar di sekolah. Ada logo ini di depan kelas, ada presiden Iya. sebelah kiri, ada wakil presiden Bahkan sebelah lebih kanan. tinggi dari Lebih tinggi, presiden, lebih ya. tinggi. Tahu di lambang negara. Kemudian ditulis di sini, Yang Mulia Sultan Hamid, Menteri Negara. Menurut pendapat saya, Iya. lukisan Ruhul ini Rul, ya Rul. Rul, ya. Mr. Rul. membuat lambang negara kita lebih kuat. lebih Kuat. kuat. Ya, lebih kuat. dan seterusnya. Ini Soekarno. Nah, kagetlah kita Pak Budiman. Ya. Lah, kalau begitu, lambang negara nih buatan Sultan Hamid. Nah, Gitu. Berarti lambang negara ini hasil karya Sultan Pontianak, Iya. orang Pontianak. Wow. Kemudian kita cepat selesaikan teh pada waktu itu, bilang dengan Iya. istri almarhum, bilang, ini boleh nggak kita pinjam? Boleh nggak ini? Kemudian kita bergegas pulang. Kita sudah menemukan ide untuk laporan utama menyambut 50 tahun Indonesia Merdeka. Iya. Kita punya satu hal yang menggeparkan, yang berarti juga ada peninggalan dalam tanda kutip Iya. seorang yang dituduh berkhianat pada negara Iya. yang karyanya monumental sekali. Nah, tapi kan ini kan Anda seorang jurnalis ya, menemukan investigasi seperti ini. Ketika sampai di meja dewan redaksi kan wartawan biasanya kan berembuk itu apa ini, wawancara siapa lagi kan gitu kan, tidak hanya fakta ini saja. Ya. Bagaimana mengolahnya ini? Seorang jurnalis menemukan investigasi sebuah fakta sejarah. Ya. Kalau kami peneliti ini kan divalidasi, diverifikasi, mencari literaturnya. Apa yang dilakukan oleh seorang jurnalis ketika menemukan fakta sejarah? Ya, tema sudah dapat. Iya, Tema sudah ya, dapat. oke, baik. Tapi karena waktunya masih panjang menuju ulang tahun emas Republik Indonesia di Iya. 17 Agustus 1995, Iya. ini materi sudah dapat, Iya. tidak lagi menunggu 17 Agustus 1995. Di tahun 94 itulah edisi yang sudah ada di depan mata, langsung ini keluar sebagai laporan utama, yang sebelumnya dapat
pengarahan dari rektor. Siapakah Oh. rektor itu? Profesor Haji Mahmud Akil, sarjana hukum, alumni dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Profesor Mahmud Akil? Missing link ditemukan. Oh, begitu ya kata-kata dia. Iya, Missing link ketemu. missing link ditemukan. Ya, rantai-rantai yang putus tentang Sultan Hamid ditemukan. Iya. Fakta tentang siapa perancang lambang negara ditemukan. Ini otentik. Nah, keluarlah laporan utama yang diarahkan oleh Profesor Mahmud Akil Iya. sebagai rektor, alumni sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada yang daerahnya dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, Berapa dapur- edisi? Berapa edisi? satu edisi. Satu edisi. Kita kemas sedemikian rupa. Kita wawancarai tokoh-tokoh sejarah. Antara lain Ketua DHD 45 pada waktu itu, Ya Sarid Umar, ayah dari Wijaya MA, Wijaya Kusuma MA. Wijaya Kusuma MA. Nah, dosen komunikasi FISIP, ayahnya DHD 45, Iya. tokoh pejuang. Kemudian kita wawancarai. Kemudian kita wawancarai pakar sejarah dari Balai Kajian Sejarah Musni Umran. Oh iya, Musliman. Musni Umran. Kemudian kita wawancarai tokoh sejarah yang pernah memimpin Museum Kalimantan Barat, Ya Ahmad. Ya Ahmad. Iya, luar biasa. Oh iya, Ya Ahmad. Iya. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain kita wawancarai, dan tokoh-tokoh itu buka suara Oh iya. tentang Sultan Hamid. Ini. Nah, sebagai jurnalis, Nah, kita menemukan fakta yang berbeda. Ini kok otak kita dicekoki kepada sesuatu yang, ya, satu fakta, pemberontakan Westerling di tahun 1950 menyebabkan Sultan Hamid divonis bersalah. Iya. Tapi ini tidak pernah diungkap. Iya. Jadi ada pada satu sisi ada stigma. Ada stigma negatif yang ditanamkan. Ditanamkan. Kemudian ada Pada sisi nilai sejarah yang Iya. membawa pride, kebanggaan nusa bangsa ini tidak pernah diungkap. diungkap. Iya. Nah, itulah terjadi fakta yang anomali Ya, yang sebagai jurnalis harus menghadirkan ini. Iya. Nah, saya ingin tahu, ini fakta dengan mewawancarai berbagai sejarawan tadi, kemudian tentu ini kan masuk lagi ke dapur Dewan Redaksi. Iya kan? Dewan Redaksi. Ini apakah ini mau dijadikan headline? Iya kan? Bagaimana ini? Prosesnya ini. Ini catatan penting yang masyarakat sering bertanya gimana mengolah sebuah investigasi jurnalistik. Tidak banyak loh wartawan yang bisa melakukan hal ini. Ya. Tadi saya katakan bahwa kami memang mencari, menginvestigasi sesuatu yang besar dan Iya. dapat. Lambang Iya. negara ini isu besar, menyangkut kepentingan Republik Indonesia. Iya. Memenuhi kriteria laporan utama. Iya. Semua sisi. Magnitude-nya besar, menyangkut gelombang yang besar. Iya, itu dari Satu sisi- negara. dari kacamata Jurnalistik. ya. Ilmu jurnalistik. Iya. Untuk menentukan berita besar, harus besar. Iya. Headline atau kepala berita sebaik-baiknya baru. Dan ini penemuan terbaru. Oh. Di seluruh Indonesia orang tidak tahu. Oh, Yang iya. tahunya adalah reporter Bima Runtan yang paling tahu tentang pesan Soekarno ini. Karena dokumen aslinya juga belum diketahui. Oh, ya. Kami hanya dapat repronya. Ya, report. Nah, betul. sehingga ada unsur magnitude yang besar, kemudian ada unsur kebaruan, Iya. menyangkut tokoh. Jadi memenuhi syarat-syarat untuk headline lah ya. Seluruh item dari headline itu terpenuhi. Ini yang kasih catatan Soekarno. Siapa Soekarno itu? Bapak Proklamator Indonesia, Presiden pertama Oke. Republik Indonesia. Oke, kan kenapa Dewan Redaksi ini? Dewan Redaksi tentu kan ada sekelompok orang di dapur redaksi itu. Ini angle beritanya gimana nih? Judulnya. Jadi ditetapkanlah berdasarkan Iya. rapat redaksi headline-nya ini. Iya. Judul pun keluar. Siapa perancang lambang negara? Wah. Dan pada waktu itu di tahun 94 Iya. terbitan tabloid Mimbar Untan hitam putih. Hitam putih. Karena penemuan ini Pak Rektor bilang cetak warna, Oh, kita warna. cetak warna. Dia instruksikan ini Cetak warna. Karena
tambah, kata Pak Rektor. Luar biasa ya. Ini sejarah. Jadi dari sejarah pers mahasiswa Universitas Tanjung Pura khususnya itu milestone, loncatan besar yang menyebabkan perubahan peradaban hitam putih menjadi warna. Ya, jadi jadi headline-nya berwarna. Headline-nya berwarna. Itu rencananya satu edisi atau dua edisi begitu? Berwarna edisi Siapa Pencipta Lambang Negara, kemudian lanjutan sudah warna terus. Oh, begitu. Ini penentunya. Headline ini. Starting point benar ini. Kemudian cetaknya Ya. sebelumnya waktu hitam putih itu kira-kira 8.000 Eksemplar. sampai 10.000. Kemudian pada saat edisi ini dicetak 2 kali lipat, 20.000 20.000. eksemplar. Ya. Kenapa dicetak lebih banyak? Rektor bangga dengan temuan investigasi ini, sekaligus mengangkat mimbar Universitas Tanjung Pura. Dia pesan kirim ke seluruh perpustakaan Indonesia Ya. supaya orang Indonesia tahu. Kemudian juga dikirim ke perguruan tinggi tidak? Di perpustakaan perguruan tinggi Ya, seluruh Indonesia. Jadi perpustakaan di perguruan tinggi ya. Dan mimbar Untan pada waktu itu berada di struktur hubungan masyarakat Universitas Tanjung Pura. Kepala humasnya Pak Dr. Andes Suryadi Swenangun. Sampai sekarang masih hidup. Iya. Stafnya namanya Edi Kiang. Ini tokoh Dayak ya, yang ada di humas. Kemudian satu keluarga Istana Kadriah namanya Sarif Abdurrahman Al-Kadri. Jadi setelah ini ditemukan, kemudian kita kan akan kembalikan repro ke rumah Mahyus. Pak Haji Asfiah Mahyus. Sekaliguslah kita pergi ke Istana Kadriah. Iya. Disambutlah oleh Yusuf Al-Kadri yang pada waktu itu bertugas menjaga istana. Iya, Yusuf Al-Kadri. Nah, Pak Simon. Bukan. Ada namanya Yusuf. Oh, Yusuf Al-Kadri. Jadi dia menyambut, ada fotonya, sama-sama kami berfoto di halaman Istana Kadriah, ada masih dokumentasinya. Dan beliau menceritakanlah tentang Sultan Hamid. Dan itu juga bagian dari wawancara yang kita kumpulkan. Dan terbitlah di tahun 94 itu edisi super duper istimewa tentang siapa perancang lambang negara. Dan sejak saat itu tidak ada kontrak. Tidak ada yang seperti sekarang ini ya. Kemudian ada dosen dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Hukum, namanya Turiman Fatur Rahman. Kemudian menulis tesis. Lahirlah tesis ini. Nah, sebagai wartawan, saya tahun 92 mengelola mimbar Untan. Kemudian 99 sudah bekerja di media massa nasional. Saya direkrut di grup Jawa Pos. Saya terus memonitoring. Sejak 94 sampai sekarang, saya monitoring terus tentang siapa perancang lambang negara. Dikukuhkan melalui tesis ini, kemudian jadi nama jalan. Kemudian terbit lagi tesis berikutnya tentang aspek pidana. Di tahun 2012 selesai. Kemudian saya melihat apresiasi dari tokoh-tokoh politik Kalimantan Barat termasuk nasional. Saya terus meliput, bekerja sama dengan interviewer saya hari ini, Turiman Corner, kemudian juga dengan Ansari Dimyati. Tapi sebagai jurnalis saya tetap berada di tengah-tengah. Ada komentar yang paling pahit tentang Sultan Hamid, saya mau tahu. Saya mau tahu data-datanya apa. Sehingga bacaan sejarah masa lalu bisa saya compare dengan ketokohan Sultan Hamid. Ternyata sampai detik ini yang bermunculan tentang Sultan Hamid itu yang positifnya. Daripada yang stigma yang awal yang. Wah, itu kalau mau diceritakan bisa 2 hari. Gak apa-apa. Itu penting karena ini starting point mimbar Untan berperanan di dalam menemukan sebuah fakta sejarah yang kemudian saya teruskan dengan sebuah tesis. Kemudian saya juga meneliti ini melelahkan hampir 2,5 tahun begitu kan. Nah, berikutnya kan Bung Nur Iskandar terlibat terus nih melakukan monitoring dari 94. 94 terus berjalan sampai mendekati tahun 2020 hari ini, ya kan? Kalau anak gadis udah beranak. 20 tahun. Nah, kemudian lalu bagaimana mengemasnya, ya kan? Kalau kami kan peneliti tentu mengemasnya dengan memasukkan jurnal, ya kan?
tentu kan harus ada lanjutan-lanjutan investigasi ini. Tidak stop pada tahun 1994. Apalagi yang diketemukan di dalam investigasi selain ini, begitu. Atau bagaimana mengelola fakta sejarah ini dari sisi jurnalistik, kan gitu. Karena di dalam ilmu jurnalis itu kan ada yang news, ya kan, ada yang terus menerus, ya kan, ya. Saya mungkin Bung Nur bisa ceritakan kepada publik istilah-istilah itu yang banyak publik tidak tahu itu. Kenapa dari 94 sampai sekarang saya konsisten itu yang sering ditanyakan kepada channel saya Turiman Corner itu, kenapa seorang jurnalis ini konsisten terus begitu, ya kan, mengawal fakta sejarah ini gitu, investigasi ini, ya gimana ini? Coba ceritakan, ini kan sejarah ini. News, Ya, itu asal katanya new, ya, baru, ya. Setiap kali ada perkembangan baru tentang Sultan Hamid, Ya. termasuk yang terkini adalah upaya memperjuangkan beliau, Allahyarham Sultan Hamid II Al-Qadri, sebagai pahlawan nasional. Iya. Itu perkembangannya terus menjadi hal yang baru. Apakah dia diterima atau ditolak, hal baru. Jawaban terhadap underquote penolakan dari Departemen Sosial, hal baru. Iya. Kemudian seminar-seminar, hal baru. Oke. Jadi semua perkembangan terbaru, statement orang tentang Sultan Hamid itu selalu baru. Iya. Jadi ini tidak akan pernah selesai. Iya. Kalaupun diangkat jadi pahlawan nasional, Sultan Hamid tetap hal baru. Nah, baru. Baik. Misalnya begini, Mas- Tengku. Ya, jadi maksudnya begini. Kalau kami kan peneliti, tentu mensosialisasikan lewat jurnal, Ya. ya kan, jurnal. Ini kan melalui hal-hal yang baru, menjadi Ya. news, berita, terus bergulir, Ya. berita. Nah, saya ingin bertanya dengan Bung Erkina sebagai jurnalis, bagaimana pandangan jurnalis lain? Kan media tentu tidak saudara saja media sebagai jurnalis, tapi bagaimana pandangan jurnalis? Misalnya contohnya penelitian saya kan, ini para peneliti di luar, di Jawa maupun yang ada di luar negeri, akhirnya bertanya kan, karena dipublish oleh seorang jurnalis, akhirnya orang bertanya, ya kan, gimana lapor sampai tertarik meneliti ini, dan kita sering tampil juga di media TV. Nah, dari sisi jurnalis tentu ada pandangan jurnalis lain. Bagaimana, Benar? Ya, setidaknya kita bisa melihat laporan terbaru dan lengkap dari BBC. Ya. Dari BBC. Kalau kita klik di internet, ada dari Historia, ada dari Tirto, ada dari Detik, ada dari Tempo. Ini pandangan dari seorang jurnalis gimana ini? Hal-hal yang kayak seperti ini. Kan ini kan jadi akhirnya membentuk opini publik yang stigmanya tadi negatif menjadi hal yang aura yang positif gitu. Ya, ilmu jurnalistik itu sama. Oh, Selalu sama. Iya. Ada hal yang baru, mereka rebut sesuatu yang baru itu dan ingin tahu. Misalnya ketika Profesor A.M. Hendro Priyono menyatakan tidak layak itu Sultan Hamid pahlawan nasional. Kemudian laporan berita trending topik nasional. Iya. Kemudian ketika A.M. Hendro Priyono dilaporkan oleh Pangeran Srinegara, kemudian diikuti oleh Abu Janda yang mengutip A.M. Hendro Priyono juga dilaporkan oleh Sultan Melvin. Iya. Itu hal yang baru. Iya. Berkenaan dengan isu Sultan Hamid, itu yang melaporkan di seluruh Indonesia. Nah, iya. Di seluruh Indonesia. Tapi pemberitaan ini ada kurvanya. Iya. Ada yang mengikutinya sampai puncak, kemudian turun. Iya. Perkembangan baru udah nggak. Jadi itu kebijakan redaksi masing-masing ya. Iya. Tapi kalau media yang saya pimpin, Nah, ini selalu ada yang baru, kita kawal terus. Maka ini saya sebut, menarik ini. maka saya sebut media yang saya pimpin itu media perjuangan. Media perjuangan, berjuang untuk membuktikan kebenaran. Karena kita masih mau sandingkan antara cover both side ini, antara yang negatif memandang Sultan Hamid sampai sekarang dengan yang positif memandang Sultan Hamid sampai sekarang. Iya, jadi kan ini berita ini bergulir terus nih. Dan menurut saya penting karena ini menyangkut lambang negara. Ini menyangkut NKRI harga mati atau harga setengah mati. Ya, independen. Media Bung kan namanya Teradu Online. Ya. Teradu Online. Sebelumnya Harian Borneo Tribun. Sebelumnya Harian Ekuator Grup Jawa Pos. Jadi sebelumnya Volare FM. Radio Networking seluruh Kalimantan Barat. Anggota KBR 68H juga.
nasional ya. Nah, terakhir sekarang di teraju online. Sekarang teraju online. Nah, ini visi dan misinya apa ini? Kan Teraju banyak orang itu- bertanya nih, kok malah berita nyusul Sultan Hamid terus begitu kan? Ini publik ini perlu juga diterangkan nih. Teraju itu tali kelayang. Oh, Nah, iya. kalau dia tidak seimbang, Iya. itu akan nyunjam ya. Tidak bisa berada di atas dan tidak seimbang. Jadi cover both side yang seimbang itu kalau tali terajunya bagus. Ya, jadi independen itu ya. Jadi teraju itu Ya, di tengah-tengah netral. dan gitu dari ya. atas memandangi di bawah. apapun yang berkembang tentang Sultan Hamid akan diangkat terus dari berbagai dimensi begitu ya. Dari berbagai dimensi. Maka laporan itu tidak hanya berita, ada berita yang diproduksi tanpa ada pendapat jurnalis melainkan fakta. Iya. Fakta-fakta itu misalnya AM Hendro Priyono disangkal melalui jumpa pers. Iya. Ada peristiwanya jumpa pers, ada pendapat-pendapat orang di situ. Iya. Kemudian di-compare dengan pernyataan Hendro Priyono. Itu objektif, Objektif. Ya. bukan pembohongan publik. Iya. Ada peristiwanya, ada apa, ada segala macam. Iya. AM Hendro Priyono bicara, kemudian yayasan bicara, tokoh masyarakat bicara, sejarawan bicara, itu fakta. Iya. Itu berita. Iya. Tapi kita juga menampung pendapat. Ada opini. Ada sejarawan menulis opini, pendapat dia. Ini namanya nama dia. Kemudian tanggung jawabnya pada dia. Media hanya memfasilitasi saja. Nah, ini yang kita ingin tempatkan ini. Ya. Media investigasi hal yang berkaitan dengan sejarah, ya kan? Tidak banyak. Saya garis bawahi, tidak banyak jurnalis itu melakukan investigasi yang konsisten sampai, kalau saya hitung 94, ini 2020, itu kan terus menerus bergulir, ya kan? 26 tahun. 26 tahun, itu kan luar biasa. Seorang jurnalis 26 mungkin bisa pecah rekor itu, seorang jurnalis yang Boleh masuk rekor. rekor Masuk sebenarnya. rekor. Harus masuk rekor loh. 26 tahun, Ini kalau didengar Jaya Suprana dapat lagi nih. 26 konsisten ya, sampai berubah medianya tuh dari ini dan terakhir Mimbar Untan, apa Mimbar Untan, Polare FM, Polare FM, Ekuator, Borneo Tribun, Borneo Tribun, Traju, Traju, 5 Media. masih konsisten aja topiknya. Tambah lagi yang ke-6, Eh. YouTube. YouTube. Nah, sampai YouTube-nya ini hal menarik nih. Tadi saya kan menghitung tadi timeline sejarah. Tadi kalau saya kan peneliti sejarah hukum, selalu bermain dengan timeline, ya kan? Yang tadi ternyata seorang jurnalis tidak terpikirkan itu. Ternyata begitu itu 26 tahun. 26 tahun sampai Ulang medianya tahun perak udah lewat. era dan medianya berubah-berubah. Terakhir Teraju. terlaju, kemudian Bung Nur juga bikin YouTube kan, ya kan, untuk membackup news. Ya, jadi berbagi berita. YouTube-nya saya lihat, ya kan, beberapa bagian ini membagi berita tentang, salah satunya adalah membagi berita Sultan Hamid. Nah, seorang jurnalis tadinya ini fakta sejarah yang di dalam lumpur istilahnya, kemudian diangkat, walaupun itu apa di dalam lumpur, kalau emas kan tetap emas gitu, diangkat kan gitu kan itu, ya kan? Nah, terangkat 26 tahun seorang jurnalis melakukan investigasi, kan? Kemudian disitir oleh media-media lain, ya kan? Media-media lain. Ini sebenarnya kan juga investigasi ini juga menjadi bahan riset tersendiri, ya, dari sisi jurnalis. Apakah Bung Nur, ya kan? Ini pendapat nah, ending ya, pendapat terakhir nih. Apakah memang fakta sejarah Sultan Hamid ini ditenggelamkan, atau sengaja ditenggelamkan, atau tersembunyi, ya, atau memang belum terbuka begitu, ya kan? Nah, kalau ditarik benang merah paling awal itu, tangan menceluk ke kendi, itu kan sesuatu hal yang tidak apa ya, aneh bagi orang jurnalis mencari berita menceluk ke kendi, ya kan, menceluk kendi lalu menjadi berita kan gitu. Kalau ini sebuah tidak campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Apa gimana, Bung
Bung Dur memandang ini gitu loh kan. Ya, ya pertanyaannya kita saja, ini memang ditenggelamkan atau belum tersembunyi atau memang sudah tiba saatnya begitu. 26 tahun Kan nggak terpikirkan kan? menulis, mewawancarai narasumber yang beragam, mengumpulkan foto, kemudian rekaman video, Iya. ketemu dengan putra mahkota Iya, Niko Al-Kadri ya. Niko Al-Kadri Iya, di istana. di Istana Kadria. Nggak salah, sama-sama dengan saya begitu ya. Kemudian juga peneliti dari KITLV, Iya. kemudian membaca banyak naskah. Sampai berhubungan dengan cucunya Sultan Hamid ya. Ya. Ah. Sampai saat ini fakta-fakta itu seperti air bah muncul. Oh, Seiring sains dan teknologi mendukung. Naskah-naskah nasional internasional membuncah seperti air bah. Mudah sekali untuk melihat kebenaran peristiwa masa lalu itu. Misalnya tentang karir Sultan Hamid, Iya. background pendidikan Sultan Hamid, interaksi Sultan Hamid dengan tokoh-tokoh nasional, jabatan-jabatan pada waktu itu, tugas-tugas pada waktu itu. Ini udah mudah. Ya, kan gini, pertanyaannya begini, Bung Dur. Ditenggelamkan atau memang ini sengaja yang sudah tiba muncul, kan gitu kan? Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah dari investigasi lalu meningkat levelnya menjadi sebuah riset penelitian begitu, tapi oleh Bung jurnalis sendiri kan gitu. Kalau berdasarkan data fakta yang sudah terkumpul dan secara ilmiah sejarah, sebut saja hipotesa, dugaan, Sultan Hamid ditenggelamkan. Begitu ya? Ditenggelamkan. Jadi Coba kita lihat faktanya. gimana? Ini menarik ini. Usia Sultan Hamid 36 tahun ketika memimpin BFO. Iya. Karir cemerlang. Iya. Pangkat mayor jenderal. Iya. Ganteng. Iya. Tegap. Iya. Masa depan cerah. Iya. Coba. Siapa yang tidak ngepel? Nah, ilmu politik sama di mana-mana. Dari sejak zaman Adam sampai kiamat nanti sama. Iya. Orang berebut kekuasaan untuk berbagi kekuasaan. Iya. Nah, ternyata bagi kekuasaannya Sultan Hamid Menteri Negara Zonder Portofolio, Menteri Negara tanpa kabinet, Iya. tanpa departemen. Iya. Nah ini kan berbagi kekuasaan. Tapi seorang jurnalis kan berbagi berita, Berbagi berita untuk melihat kenyataan pada waktu itu. Nah, ya kan? Jadi kan dari fakta itu, ya. tidak susah untuk dilihat. Tafsiran boleh bermacam-macam. Tapi kenyataannya, sebuah peristiwa yang menenggelamkan Sultan Hamid bukan peristiwa pembunuhan massal di tahun 46 di Sulawesi Selatan. Karena Soekarno ternyata mengangkat dia sebagai Menteri Negara. Kalau beliau terbukti man behind the gun, peristiwa Westerling di tahun 46 di Sulawesi Selatan, tidak akan mungkin jadi Menteri Negara. Mestinya udah di penjara. Betul. Sebagai penjahat perang. Tapi Sultan Hamid malah jadi Menteri Negara. Nah, yang menenggelamkan beliau ini kasus pemberontakan Westerling, Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung dan berusaha masuk ke Jakarta di tahun 1950. Tapi sebenarnya nggak ada kaitan. Apa kaitan Sultan Hamid dengan Westerling? Nah, ini investigasi, data, fakta menunjukkan yang paling konkret adalah putusan Mahkamah Agung tahun 53 dari penangkapan tahun 50 yang menyebabkan Sultan Hamid ditangkap. Dugaannya adalah, tuntutannya adalah bersekongkol dengan Westerling. Putusannya tidak terbukti. Bagaimana tidak kita katakan fakta hukumnya adalah Sultan Hamid ditenggelamkan? Ada lagi yang ini membuat viral nih, Bung. Investigasi jurnalistik diangkat bahwa ini memenuhi syarat 100% ya akan membantah alasan dari Profesor Dr. Anwar Gonggong. Ini kan investigasi jurnalistik dan ini menjadi pembicaraan banyak yang masuk ke channel saya berita ini dan ini dibaca, ya kan? 100% ini sebenarnya memenuhi syarat
Ya. Pahlawan nasional. Undang-Undang Nomor 20 tentang gelar kepahlawanan, Ya. ada syarat umum, ada syarat khusus. Ya. Di syarat umum itu disebutkan yang mendapat gelar pahlawan nasional yang memiliki jasa besar. Iya. Lambang negara ini tidak ada yang menggugat. Iya. Sultan Hamid perancangnya, Iya. perancang tunggal, Iya. karena beliau memenangkan kompetisi yang diselenggarakan oleh Departemen Penerangan, dipimpin oleh Menteri Penerangan Priyono, Kabinet RIS, dan dinyatakan tegas oleh Hatta. Muhammad Hatta. Tidak terbantah. Nah, di buku Bung Hatta menjawab halaman 112 tidak terbantah. Oke, syarat Ya. umum lolos. Oke. Syarat khusus, Ya. beliau terjerembab di kasus 1950 di mana beliau ditahan dengan vonis 10 tahun. Ya. Dipotong masa tahanan. Dan tuduhan primernya bebas kan? Ya. Tuduhan primer bebas. Bebas, tidak terbukti di persidangan. Sekunder bebas. Sekunder bebas. Kemudian lebih subsidiar lagi, itu niat. Nah sekarang kalau kita cerita niat nih, dalam ajaran agama Islam pun kalau orang berniat membunuh tapi tidak dilaksanakan, tidak ada catatan dosanya. Di dalam hukum pidana pun kalau tidak ada perbuatan persiapan juga sebenarnya bebas. Malah kalau dibalik, Sultan Hamid bisa menuntut. Ya. Ini pelanggaran HAM. Bagaimana itu? Bagaimana? Kan ini menarik nih. Berita yang Bung terakhir dari Teraju online ini banyak nih hiburannya melihat ini. Maka negara harus hati-hati ya. Sebagai jurnalis yang NKRI harga mati, cinta kepada negara, kita sudah ingatkan nih kepada negara, hati-hati nangani kasus Sultan Hamid. Karena masih banyak amunisi tentang Sultan Hamid. Kalau sampai ke tingkat internasional, masuk ke mahkamah internasional, aja berapa ke Indonesia ini? Coba bijaksana aja lah, kasih gelar pahlawan nasional, selesai. Iya. Damai dalam sejarah ya. Bukankah kita sudah bikin webinar dengan mengangkat tokoh J.J. Rizal yang mengatakan produk politik ini pahlawan nasional ini. Kebijakan presiden. Bahkan figurnya waktu itu kita mengangkat live konser, beberapa kali webinar itu kan viral dari sisi jurnalis itu kan viral itu. Ya. Dan Teraju punya bagian penting dalam peranan hal itu kan. Kemudian coba kita hitung. 10 tahun dipotong masa tahanan. Ya. Masa tahanannya dari 1950 sampai 53. Ya. 53 diputus. Ya. Hukumannya 10 tahun. Ya. Mestinya sampai tahun ini 58 udah bebas. Ya. 58 dipotong tahun 58 dipotong 53 itu 5 tahun. Ya. Kemudian 3 tahun sebelumnya dia udah ditahan. Ini kan sebenarnya jadinya 8 tahun. Ya. 8 tahun tapi beliau ini udah dinyatakan bebas. Berarti kan tidak dijalani sampai 10 tahun. Itu apa sebab? Pasti karena ada kelakuan baik. Ya. Dan mulai ditimbang-timbang jasanya. Dan pada tahap berikutnya ditangkap lagi tanpa peradilan. Tanpa peradilan. Jadi itu pelanggaran HAM berat. Jadi bagi seorang jurnalis memandang fenomena ini Ditenggelamkan. Oh, begitu ya. Ditenggelamkan. Jadi secara jurnalistik liputan 26 tahun ini seperti mengangkat kapal karam. Itu beratnya luar biasa. Tapi sekarang udah muncul ke permukaan, air-airnya udah tumpah. Tinggal di finishing aja ya. Ibaratnya bola udah di depan gawang, tinggal ditiup angin atau dijelentek dikit aja, jadi pahlawan nasional selesai nih. Kapalnya berlayar, kapal NKRI dengan simbol lambang negara yang membanggakan. Kepahlawannya ditempatkan seadil-adilnya dan setinggi-tingginya. Pelurusan sejarah dapat dilakukan. Dan kemudian peristiwa-peristiwa yang menyusul setelah Sultan Hamid, soal isu federalisme dengan unitarisme, bukankah itu mengkerucut menjadi otonomi daerah sekarang? Ya, Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Senator, bikameral. Bukankah itu ketatanegaraan yang merupakan Bhinneka Tunggal Ika? Iya. Keragaman, ya, tunggal. Ini Satu dalam beragam dalam satu. Bahkan Bung Iskandar mendapatkan buku kan dari saya, pidato Bung Karno 27/58 ya. Betul. Bhinneka Ika Tunggal Ika. Kita jurnalis kita mulai meluruskan tentang pemahaman Bhinneka Tunggal Ika. Dan itulah Pancasila, sila ketiga itu persatuan Indonesia, bukan kesatuan Indonesia. Luar biasa. Jadi ini menarik. Ending pointnya ini ditenggelamkan, ibarat kapal karam diangkat,
ya dibersihkan, direkonstruksi kembali fakta sejarah, ya kan? Nah, inilah ini saya teringat pernyataan Bung Karno bahwa sejarah itu rekod memori. Ya, nah, dia menyebut seorang sejarawan rekod memori di mana sejarah harus jujur, objektif. Nah, saya kira saya berpendapat bahwa Anda seorang jurnalis 26 tahun konsisten dengan 5 kali perubahan media, terakhir radio online, itu pun YouTube-nya sempat menjadi kasus. Ya kan? Kan ada video yang Ada yang memplagiaris apa lagi dilaporkan ya, dan beberapa momen sedang berjalan, ya kan? Dan itu mungkin baru pertama kali seorang jurnalis investigasi fakta sejarah lalu medianya diambil teman orang. itu tandanya medianya dibaca. Kalau dibaca, Disimak, diikuti. iya. Kalau dibaca, mestinya dibaca. Ini kan diambil, ya kan? Dicuri. Ya dicuri. Bukan, ya. Jadi ini kan menjadi pendidikan sejarah. Padahal kalau permisi kita kasih. Ini kan pendidikan bagi ini paling ending. Apa harapan Bung Iskandar untuk generasi milenial? Kan? Ini kan janganlah ngambil investigasi yang 26 tahun ini dilakukan seorang jurnalis lalu mau ditenggelamkan lagi. Apa yang sudah diangkat mau ditenggelamkan lagi gitu. Jadi menjadi generasi milenial menjadi anak yang baik gitu. Bukan mengambil investigasi dari orang lain gitu. Gimana harapan? Pesan kepada generasi muda, cek dan dicek. Iya. Jangan mudah percaya. Kalau baca buku, lihat yang nulis siapa, penerbitnya siapa, kemudian lihat literatur-literatur lain. Ya. Sehingga dapat kesejatian. Ya. Dapat perspektif yang berbeda. Kita tidak seperti orang kenal gajah hanya gara-gara pegang kupingnya. Ya. Atau gara-gara kita cuma pegang kakinya atau pegang belalainya. Ya. Yang pegang kuping bilang gajah itu lebar, tipis. Ya. Salah tuh yang lain. Yang pegang kakinya bilang seperti telapak nih, gajah. Yang pegang belalainya bilang seperti ular besar. Nah, orang yang bijaksana merangkum keseluruhannya dan mendapat objektivitas. Nah, itu cara berpikir jurnalis. Walaupun dia seorang profesor, doktor pun melakukan investigasi, bukunya, disertasinya digunakan, harus dicek. Dicek. Harus cek dan dicek. Itu yang kami lakukan. Dan itu memang SOP dari jurnalis. SOP jurnalis. Iya, dimanapun. Maka kita berani bicara tegas. Saya katakan, kalau tahu, tidak beritahu, munafik. Iya. Masa rela lihat orang masuk parit? Iya. Jadi dia dikasih tahu, jangan lewat sini, ini bahaya. Iya. Karena kita tahu, kalau kita tahu, tidak kasih tahu, munafik kita. Ya. Tapi orang kalau udah dikasih tahu, jangan lewat sini, nanti masuk parit, kemudian tidak mau ambil tahu, itu namanya hipokrit. Hipokrit. Jadi saya teringat sebuah pernyataan aksioma begini. Ini terima kasih Gubernur sudah memberikan pencerahan yang berita tragis ini yang terakhir ini membuat viral, ya. Dan baru sadar, baru 26 tahun melakukan bicara. Mudah-mudahan pecah rekor, ini diberikan penghargaan lagi. Jadi anak-anak bangsa di seluruh Indonesia bahwa manusia itu selalu ada 4 tipe. Dia tidak tahu bahwa ia tidak tahu. Dia bodoh, ajari dia. Ya kan? Yang kedua adalah dia tahu bahwa dia tidak, dia lupa. Ini diangkat tadi, menemukan fakta sejarah diangkat begitu. Nah, yang ketiga ini dia tidak tahu sebenarnya. Tapi bahwa ia tahu, ini tahu, ini yang berbahaya ini. Yang bisa menyebarkan berita-berita hoax. Nah, yang ketiga ini ia tahu bahwa ia tahu. Oke, anak-anak bangsa berpikir benar itu baik, berpikir tepat lebih baik karena berpikir benar dan tepat, berpikir dengan suara hati, dengan mata hati. Saya Suliman Iskandar tetap berpendapat bahwa akal sehat tidak cukup, tapi akal merdeka. Like, share, and subscribe, dan lihat Suliman Corner. Terima kasih, Bung. Luar biasa. Merdeka! Merdeka, tetap merdeka. Merdeka, tetap. Merdeka.